Pemirsa, satu hari pasca Lebaran, stasiun Pasar Senen Jakarta masih dipadati oleh pemudik. Lebaran di Jakarta dulu menjadi alasan bagi pemudik yang akan berangkat mudik pada hari ini. Dan berikut laporan Jessica Winoto dari stasiun Pasar Senen. Ya pemirsa, kondisi terkini sejak pagi tadi di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat terpantau dipadati oleh para pemudik yang baru berangkat untuk melakukan perjalanan mudik keluar Jakarta pada hari ini. Dan ada pun juga kami sempat bertanya-tanya kepada beberapa pemudik di sini bahwa alasan mereka kenapa baru berangkat hari ini karena kemarin mereka merayakan Lebaran terlebih dahulu bersama keluarga di Jakarta. Dan ada pun informasi dari kami dapatkan dari PT KAI Daup 1 Jakarta bahwa sebanyak 19.000 lebih penumpang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, sedangkan kedatangan dari penumpang dari luar Jakarta tiba di stasiun ini sebanyak 24.000 lebih. Arus balik akan mulai pada besok yaitu 2 April 2025 hingga 11 April 2025 dengan puncak arus balik di tanggal 5 dan 6 April dengan angka tertinggi sebanyak 49.000 lebih penumpang akan tiba di Jakarta melalui stasiun ini. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Libur Hari Raya Idul Fitri 2025, kawasan wisata Malioboro, Kota Jogja ramai didatangi ribuan wisatawan. Tidak hanya di ruas jalan, jalur pedestrian juga dipadati oleh wisatawan yang bersantai menikmati kawasan Malioboro. Mereka bersuah foto, berbelanja, menikmati kuliner, maupun hanya sekedar jalan-jalan. Yogyakarta menjadi salah satu pilihan untuk menikmati libur Lebaran karena selain murah, juga banyak destinasi wisata yang bisa dikunjungi. Pulang kampung sekalian pilihan murah, Jogja ya murah, asik. Terus banyak wisata juga di sini kan. Hari pertama mas, nextnya baru ntar muter-muter Jogja lah pinggir Jogja. Sekarang ini pertama malam-malam asik, malam kan. Diprediksi sekitar 3 juta wisatawan akan datang ke kota Yogyakarta pada libur Lebaran tahun ini. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit jika dibandingkan Lebaran tahun lalu ia mencapai sekitar 7 juta wisatawan. Meski padat pengunjung, arus lalu lintas terpantau lancar hingga polisi belum memperlakukan rekayasa lalu lintas. Dari kota Jogja, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Dari kota Jogja, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga menggelar tradisi nobeng atau tangkap ikan secara massal di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Warga berlomba menangkap ikan sebanyak mungkin dengan tangan kosong untuk merayakan Hari Lebaran. Ratusan warga antusias mengikuti tradisi nobeng atau menangkap ikan di Desa Bolang, Cilacap, Jawa Tengah. Mereka saling beradu cepat berburu ikan sebanyak 1 ton yang disebar di kolam berukuran besar. Beragam jenis ikan yang diperebutkan mulai dari ikan lele, mujair hingga ikan nila. Dalam tradisi ini, setiap peserta hanya diperbolehkan menggunakan tangan kosong untuk menangkap ikan. Kondisi kolam berlumpur menjadi tantangan tersendiri bagi peserta tangkap ikan ini. Wah, pokoknya nama bahagia. Soalnya ini perjuangannya mudah-mudahan yang terima pemimpin terus berlanjut dan maju terus pantang mundur. Dalam acara ini, panitia juga menyediakan hadiah uang tunai bagi peserta yang mendapatkan ikan terbanyak dan ikan terbesar. Ya, tradisi nobeng digelar untuk menjalin silaturahmi antar warga saat Lebaran. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan. Ya, sementara arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar sehari setelah Lebaran. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan reporter Camar Hainda. Camar, bagaimana situasi arus kendaraan pemudik di gerbang tol Cikampek Utama? Iya, selamat siang Angel dan juga pemirsa. Ini baru saja diberlakukan sistem kontraflow kembali setelah sebelumnya kemarin malam ini sempat diberhentikan. Namun pada pukul 10 pagi tadi dilakukan sistem kontraflow dari arah Jakarta menuju ke arah Timur Jawa. Hal ini dilakukan dikarenakan masih ada banyak masyarakat yang melaksanakan mudik lokal ke sejumlah daerah dari Jabodetabek menuju ke Purwakarta dan juga Karawang.
Dan dapat kami sampaikan bahwa sistem kontraflow ini sebetulnya akan dilakukan pada hari ataupun juga pada tanggal 3 sampai dengan 4 April. Kita akan pantau bersama Angel dan juga pemirsa bagaimana situasi dan kondisi pantauan dari udara. Dan bisa Anda lihat ada 2 jalur yang sudah dipersiapkan untuk sistem kontraflow untuk bisa mengurai kemacetan dan juga kepadatan di gerbang tol Cikampek Utama. Dan saat ini sudah diberlakukan kembali ada sebanyak 22 gardu tol di gerbang tol Cikampek Utama. Artinya ada penambahan 7 gardu agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Sementara sampai dengan hari ini sistem kontraflow masih diberlakukan di kilometer 55 sampai dengan kilometer 70 dan peningkatan intensitas kendaraan sebanyak 134% dari 1,7 juta kendaraan. 650.000 diantaranya menggunakan gerbang tol Cikampek Utama untuk arus mudik kali ini. Rekayasa lalu lintas sebetulnya akan dimulai secara nasional pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 4 April 2025 yang diprediksi menjadi puncak dari arus balik mudik 2025. Kita nantikan apakah pada siang hari nanti akan diberlakukan sistem one way dari kilometer 70 menuju ke kilometer 414. Sementara demikian, Angel, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Camar Hainda melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.